Ini akan sangat panas, jadi hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Abdul Abkari Channel. Di kesempatan kali ini kita akan membuat solder dari aki ya. Tapi kali ini kita akan berbeda karena kita akan menggunakan trafo. Ini dia trafonya. Ini trafo 5 ampere. Trafo 5 ampere dan ini trafo non CT ya. Trafo non CT. Ini dia hanya ada 0 dan 12. Voltasenya hanya ada 0 dan 12. Kemudian ini kita siapkan juga dioda bridge. Ini diodanya 35 ampere. Saya gunakan yang 35 ampere ya. Minimal 35 ampere diodanya. Kemudian ini ada colokan buat listrik. Dan ini dia ada capit buaya, kabel yang kita pasangi capit buaya ya. Ini untuk kabel DC nya. Dan mohon maaf saya hanya menggunakan kabel listrik biasa ya, karena belum sempat beli kabel yang lebih bagus. Buat teman-teman usahakan kabelnya yang agak bagusan dikit, karena nantinya akan panas. Dan ini arang baterai. Ini arang yang baterai seperti ini kita buka, terus kita ambil arangnya yang ada di tengah baterainya. Kemudian juga ini saya siapkan heatsink atau pendingin, karena ini nantinya akan sedikit panas. Kita siapkan juga kayu sebagai media untuk dudukan dari trafo. Ini kita baut di sini trafonya. Dan sebagai info, trafonya minimal itu 5 ampere ya. Jangan gunakan trafo di bawah 5 ampere. Takutnya trafonya nanti nggak kuat. Terus ini dioda juga minimal harus 35 ampere, karena kalau buat solder yang seperti ini kita fokus di ampernya saja. Semakin besar ampernya akan semakin bagus juga ya. Nanti diodanya kita pasang di sini. Kita pasang dulu colokan buat listrik. Ini kita gunakan yang 0 dan 220 volt. Ya, seperti ini dia. Itu ada di 0 dan 220 volt. Kemudian kita pasang diodanya. Ini di diodanya ada tanda min dan plus. Ini dia tanda plusnya, tanda positif dan negatifnya. Ingat ya, ada tanda positif dan negatifnya, itu kita gunakan untuk voltase DC nya. Dan untuk AC, untuk voltase AC nya ini kita pasang di yang enggak ada
tanda positif dan negatifnya. Sebenarnya cara pembuatannya itu sama persis seperti cara pembuatan charge aki pada umumnya. Charge aki yang menggunakan trafo seperti ini, itu cara kerjanya seperti charge aki ya. Dan ingat buat teman-teman yang sesama pemula, tolong jangan di skip ya, agar supaya tidak gagal paham. Ini videonya sengaja saya tidak potong-potong agar buat yang sesama pemula itu bisa memahaminya. Sekali lagi, ini yang kita akan pasang yang enggak ada tanda positif dan negatifnya. Ini yang enggak ada tanda positif dan negatifnya. Dan untuk pemasangannya ini bolak-balik pun tidak masalah. Ini kita pasang di 0 dan 12 volt. Terus setelah itu kita baut di sini. Untuk positif dan negatifnya ini kita pasang di dioda yang ada tanda positif dan negatifnya. Ini untuk positif kita pasang di sini dengan kita tandakan kabel merah untuk positifnya. Kemudian untuk negatifnya kita pasang di yang ada tanda negatifnya. Untuk kabel putih kita pasang di yang ada tanda negatifnya. Nah, seperti ini. Kita baut agar lebih kuat. Jadinya kan jadi seperti ini. Sebelum kita gunakan, kita ukur voltasenya dulu, apakah ini masuk tegangannya. Untuk kabel untuk positifnya kita pasang di prof merah dan untuk negatifnya kita pasang di prof hitam. Ini kita colokkan dan itu voltasenya terukur 11,6 volt. 11,6 volt. Itu masih bisa ya,
karena untuk solder aki ini yang sangat berpengaruh itu ampernya. Semakin besar ampere yang kita gunakan, akan semakin bagus solderannya. Ini tegangan AC nya 12,9, dan untuk DC nya itu ya itu 11,9 volt. Saatnya kita coba. Ini kita akan menyolder kepala aki yang putus. Ini untuk arang baterainya kita pasang di probe positif. Ini kita jepit dengan tang karena ini akan nantinya akan panas. Kemudian untuk probe negatifnya kita langsung jepitkan di media yang akan kita solder. Ini kita coba dulu, dan ya itu berhasil ya. Untuk timahnya kita jadiin dua seperti ini, kita gulung-gulung agar timahnya lebih besar. Kita cari posisi yang pas dulu agar lebih mempermudah kita untuk menyoldernya. Nah, seperti ini. Terus kita pakai timah solder. Ini akan sangat panas, jadi hati-hati kena tangan kita ya. Dan itu diodanya masih normal. Kita balik. Kita solder semua sisi-sisi kepala aki yang putus tadi. Ini kalau kita menggunakan solder yang biasa ini tidak akan kuat ya, akan mudah copot. Jadi harus kita gunakan solder yang seperti ini. Ini saya pakai bantuan senter agar supaya celah-celah yang ada di kepala aki semuanya kena solder agar solderannya kuat. Diodanya masih aman, panasnya normal. Ini belakangnya kita solder juga. Maaf ini agak tidak jelas kelihatannya di kamera karena saya menggunakan senter, bantuan senter.
jadinya seperti ini. Ini tersolder dengan kuat ya. Dan ini dia hasilnya. Setelah kita rapiin, ini dia hasilnya. Ini solderannya dijamin kuat dan tahan lama. Ini solderannya dijamin kuat. Ini coba kita akan buktikan. Kita pukul dengan tang. Ini kuat ya. Sekian videonya, semoga bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol subscribe agar saya bisa lebih rajin upload lagi.